Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurnilam Sari dengan NIM F1B021085. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa. Nah, di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama ada apa saja keunggulan dari sistem pembangkit listrik energi biomasa bila dibandingkan dengan sistem pembangkit lainnya. Yang kedua, bagaimana perkembangan sistem pembangkit listrik energi biomasa sekarang ini. Yang ketiga, bagaimana prinsip kerja dari sistem pembangkit listrik energi biomasa tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih biomasa itu. Biomasa merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan tumbuh sebagai tanaman yang selalu dapat ditanam ulang dan dituai dengan cara-cara sebagai manusia memanfaatkannya sebagai bahan bakar dahulu kala. Kegiatan memanfaatkan biomasa juga sering disebut dengan menanam energi hijau atau energi farming, tanpa membutuhkan modal atau biaya yang tinggi, tetapi mampu melibatkan banyak tenaga kerja sehingga layak disebut project action. Nah, energi biomasa ini, meliputi bahan-bahan organik. Yang pertama ada limbah pertanian. Dari limbah pertanian ini bisa digunakan ampas tebu, jerami, dan kotoran ternak. Selanjutnya ada dari tanaman energi yang berupa jagung, ramu, kedelai, dan gandum. Dari material tanaman ini bisa didapatkan senyawa berupa biodiesel, propanol, etanol, dan butanol. Dapat digunakan juga kayu sisa, kotoran manusia, dan pupuk kandang. Nah, selanjutnya bagaimana potensi biomasa di Indonesia. Di sini terdapat peta wilayah yang mana merupakan lokasi-lokasi dengan tingkat energi yang diperoleh dari ketersediaan sumber biomasanya. Indonesia sendiri mempunyai sumber energi biomasa yang sangat banyak. Salah satu penyebabnya karena Indonesia termasuk negara dengan iklim tropis disertai dengan wilayah yang luas. Pertanian dan perkebunan adalah sektor bisnis yang paling berkembang di Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan potensi yang lumayan besar untuk mencukupi sumber bahan baku dari pembuatan biomasa. Nah, dari gambar ini, energi yang diperoleh biomasanya di Indonesia ini sangat besar, yaitu 5.083 MWE, namun daya yang dihasilkan masih sangat sedikit energi yang termanfaatkan. Selanjutnya, perkembangan sistem pembangkit listrik energi biomasa. Pada umumnya, sampah dapat dikelola menjadi dua kelompok, diantaranya ada sampah organik dan non-organik. Sampah ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan dari energi biomasa sendiri, yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan baku pembangkit listrik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme, contohnya ada daun-daunan, sampah dapur, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Bila sampah organik dikumpulkan secara terpisah, sampah tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan biogas. Biogas dapat menghasilkan energi listrik, yakni PLTG. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sampah anorganik dapat berasal dari sumber daya alam tak terbaharui seperti mineral, minyak bumi, dan pula berasal dari proses industri. Contohnya yakni ada sampah rumah tangga seperti botol plastik, kaleng, dan lain-lain. Sampah perkotaan yang organik pada dasarnya ialah biomasa, senyawa organik yang dapat dikonversi menjadi energi melalui sejumlah proses pengolahan. Energi yang dihasilkan dapat berbentuk energi listrik, gas, energi panas, dan dingin yang banyak dibutuhkan oleh industri-industri sekarang ini, baik itu industri kecil maupun industri besar. Nah, selanjutnya pengaplikasian biomasa. Aplikasi biomasa yakni berupa modular instalasi shelter PLTBM BD 16.000L adalah rangkaian digester pembangkit energi terbarukan, merupakan biometan, biogas murni, bagi kepentingan menyalakan generator, genset bahan bakar biogas. Gas sebagai bahan bakar kompor, masak-memasak, pembangkitan, dan menyimpan daya listrik dalam rangkaian baterai EQ Power Bank.
maupun menyiapkan biogas guna distribusi melalui kompresi ke dalam tabung bertekanan atau energi panas burner industri. Selain penerimaan manfaat berupa bahan bakar gas sebagai suatu energi baru terbarukan, biogas yang berupa instalasi shelter BD 16.000 L menghasilkan lumpur atau slurry dengan kualitas pupuk cair organik sebanyak 3.200 liter per hari. Lumpur ini dapat ditingkatkan kualitasnya dengan menambahkan ke dalamnya aneka bakteri, penambatan atau N2, pelarut fosfat, dan KCl atau zat tumbuh, sehingga memiliki nilai tambah added value sebagai pupuk hayati atau pupuk organik. Ada beberapa metode atau proses pembentukan biomasa. Yang pertama ada gasification. Pada proses gasification, maka sampah akan dimusnahkan melalui proses pembakaran sehingga menghasilkan gas yang nantinya bisa digunakan sebagai penggerak generator listrik. Selanjutnya ada anaerobic digestion. Anaerobic digestion perlakuan berbeda diterapkan pada sampah organik basah seperti sampah buah, buah-buahan, dan sampah sayur-sayuran. Pertama, sampah akan direduksi menjadi partikel yang kecil-kecil, kemudian melalui proses anaerobic digestion, maka sampah akan diolah menjadi gas. Dengan bantuan suatu bakteri, gas keluaran inilah yang nantinya digunakan untuk membangkitkan mesin pembangkit listrik. Selanjutnya ada landfill, khusus bagi sampah yang lama sudah bertumpuk di areal TPA atau tempat pembuangan dalam jangka waktu yang lama dipergunakan proses landfill gas. Penggunaan proses ini untuk menghindari gas metan yang sangat beracun, lepas dari tumpukan sampah di mana dalam banyak kasus telah ditumpuk jauh sebelum sistem Galford ini diterapkan. Pemanfaatan sumber energi alternatif biomasa. Yang pertama dapat menggunakan kayu sisa. Potensi energi yang terkandung dalam 5 kayu ini adalah sebesar 1.000 miliar kilokalori setahun atau 14,44 juta ton. Hasil tersebut setara dengan jumlah batu bara yang sangat besar, yang pada saat ini terbuang sia-sia dan mencemari lingkungan. Apabila limbah kayu ini dapat diolah dengan baik, akan merupakan suatu sumber energi yang sangat besar sekali dan dapat diharapkan menjadi salah satu sumber energi alternatif di masa depan. Selanjutnya, kita bisa menggunakan limbah pertanian. Limbah pertanian dapat digunakan berupa sekam padi, merang dan batang padi, bonggol jagung, daun dan batang jagung, batok kelapa, pohon kacang, dan umbi-umbian merupakan sumber energi alternatif masa depan dan merupakan jenis energi yang unggul karena merupakan sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Selanjutnya bisa kita gunakan kotoran hewan. Energi biomasa dari kotoran hewan lebih dikenal sebagai energi biogas. Prinsip kimia yang berhubungan dengan pembentukan biogas adalah prinsip terjadinya fermentasi dari karbohidrat, lemak dan protein, dan bakteri metan bila tidak dicampur dengan udara. 1 gram bahan selulosa menghasilkan 825 cm kubik gas bertekanan atmosferik yang terdiri dari 68% CH4 dan 32% CO2. Prinsip kerja sistem pembangkit listrik energi biomasa. Dari gambar di samping saya sudah menuju. Terdapat gambar yang sudah ditunjukkan proses dari prinsip kerja sistem biomasa sendiri. Prinsip kerja sistem pembangkit energi biomasa. Yang pertama, disiapkan sebuah tungku yang menggunakan bahan bakar sampah, kemudian digunakan untuk pemanasan kompor, atau tungku yang di atasnya terdapat kettle sebagai tempat air, di mana pada bagian atas kettle tersebut terdapat saluran pipa sebagai keluaran dari proses pemanasan air berupa uap air. Uap air kemudian dikeluarkan dari kettle tersebut akan mendorong dan memutar turbin, kemudian akan memuat generator sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan energi biomasa. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihannya dapat menggunakan banyak sumber energi terbarukan seperti tadi limbah pertanian. Kemudian mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil diketahui sekarang juga semakin menipis sehingga dengan menggunakan energi biomasa kita dapat mengurangi penggunaan dari bahan bakar fosil serta mengurangi polusi dan menciptakan karbon netral, kemudian ketersediaannya sangat melimpah, serbaguna, dan biaya
biaya rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama, mahal. Karena proses dan alat-alat yang digunakan cukup mahal, oleh karena itu energi biomasa sekarang pengembangannya sangat minim. Selanjutnya, sumbernya terbatas. Ketiga, dapat menyebabkan polusi. Yang keempat, menyimpan karbon. Yang kelima, kemungkinan deforestasi karena membutuhkan banyak air. Dan tujuh, menyebabkan masalah lainnya. Terima kasih, sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.